Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi untuk kelompok 3 situasi SMP pada ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok 3 terdiri dari Imania Rahmi Utami, yang kedua Nurmala Koleng Susuh, yang ketiga Karmina Laimpuh, yang keempat Rusli Soamole, dan yang kelima Sapri. Situasi yang ketiga, pada jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Berikutnya, yang kedua, kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberi selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Selanjutnya, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep, seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format.
Selanjutnya, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Selanjutnya, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario pertama. Dan skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Selanjutnya, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lainnya yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, berikut ini merupakan pertanyaan pemandu. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Pak Dudidam merencanakan pembelajaran dengan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka. Skenario yang ketiga bersifat konseptual dan terbuka. Kebutuhan belajar yang lain adalah minat murid. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid dengan menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kebebasan untuk berpendapat. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning dengan mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kebutuhan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dilihat dari preferensi terhadap lingkungan belajar, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Selanjutnya, ada profil belajar murid yang lainnya adalah preferensi gaya belajar. Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Caranya adalah yang pertama, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari dengan menyediakan pertanyaan pemandu. Selanjutnya, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Selanjutnya, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Cara yang lain adalah dengan mengembangkan kegiatan yang bervariasi, menggunakan beragam cara agar murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan mengamatinya.
Kemudian memberikan beragam pilihan penugasan kepada murid sesuai kemampuannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang dilakukan? Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi produk. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam mencerminkan pemahaman murid. Karena ada dua hal tentang diferensiasi produk, yaitu memberikan tantangan dan pilihan. Guru membedakan penugasannya sesuai kemampuan muridnya. Diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Dengan melakukan kegiatan yang berjenjang sesuai dengan kesiapan belajar murid. Memberikan pertanyaan pemandu yang perlu diselesaikan di skenario 1. Kemudian memvariasikan nama waktu untuk mengerjakan tugas di tiap skenario. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, guru melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Guru juga melakukan assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Asesmen ini berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Penilaian dengan memberikan penugasannya sesuai kemampuan muridnya. Guru menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman murid. Guru membuat pertanyaan pemandu untuk menilai kemampuan awal muridnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.